Halo sobatku semua, salam sehat. Semoga sehat selalu ya. Sobatku semua, ternyata pihak kepolisian tidak main-main ya dalam menerapkan pasal terhadap Nikita Mirzani terkait pencemaran nama baik ya. Pihak kepolisian mengenakan pasal berlapis ya, Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, hingga terancam 12 tahun penjara ya untuk Nikita Mirzani ya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang harus diingat oleh kita semua ya, hendaknya berhati-hati dalam hal apapun di media sosial ya. Oke, salam sehat. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Sultan Bojong, seorang pengacara senior, nampaknya sangat konsen dengan kasus Nikita Mirzani dan berharap Nikita Mirzani memang mendapatkan hukuman dari apa-apa yang dilontarkannya di media sosial selama ini. Ya, seorang pengacara senior ini yang mempunyai akun TikTok Sultan Bojong memang dikenal sangat kritis dengan apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Bahkan beberapa waktu yang lalu dia sempat viral dengan mengungkapkan keanehan dan kejanggalan bahwa Nikita Mirzani yang waktu itu digeruduk oleh Polres Banten malam-malam ternyata tidak bisa ditahan oleh kepolisian dan bahkan melawan pihak kepolisian untuk tidak menangkap dan menahannya, dan bahkan dia merekam pihak kepolisian tersebut. Hal itu dia juga sampaikan di akun TikToknya, dan dia mengatakan bahwasannya Nikita jika memang tidak bisa ditangkap oleh kepolisian berarti Nikita ini bukan orang biasa. Jelas ya, ini kalau orang biasa ya, ini sudah ditangkap ya pada saat hari pengepungan di rumahnya ya. Ini menandakan bahwa Nikita Mirzani bukan orang biasa-biasa ya, atau ada hal tertentu ya yang sehingga mengakibatkan pada saat hari penangkapan itu dengan surat tugas yang jelas, pada akhirnya pihak kepolisian tidak bisa membawa Nikita ya. Jadi rekan-rekan, apabila seorang ya dipanggil oleh pihak kepolisian menjadi saksi atau apapun ya dalam panggilan 1, 2 dan pada akhirnya akan dipanggil secara paksa ya, apalagi orang tersebut sudah berstatus tersangka, jelas ada tindakan upaya penangkapan atau pemanggilan secara paksa ya. Jadi sudah jelas sekali prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya, dan ini merupakan tantangan bagi pihak kepolisian ya dalam upaya penegakan hukum ya. Semua sama di mata hukum dan harus tunduk patuh pada hukum ya. Apalagi dapat informasi bahwa dipanggil beberapa kali, tidak menggubris istilahnya ya, bahkan seminggu ada berapa kali panggilan itu, dan itu merupakan dasar-dasar kenapa surat penangkapan atau membawa secara paksa itu harus dikeluarkan ya. Jadi jangan main-main dengan hukum ya, walau kita merasa hebat dan besar diri. Halo sobatku semua, Kejaksaan Serang telah menerima SPDP terkait status tersangka saudari NM ya. SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Bagaimana menurut kalian? Sultan Bojong juga menyoroti saat Nikita Mirzani dijemput paksa oleh kepolisian Polresta Serang Banten tetapi menolak dan bahkan memvideo polisi-polisi yang menjemputnya, dan juga sekarang melaporkan mereka ke Mabes Polri. Sultan Bojong mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita ini bisa membuat dia malah semakin berat karena ada pasal yang mengatur hal tersebut. Halo rekan-rekan, salam sehat ya.
Ada pertanyaan dari rekan kita, Bang, kalau saya dapat surat panggilan dari pihak kepolisian untuk saksi, tapi saya tidak datang, apa konsekuensi hukumnya yang nanti akan saya dapatkan ya. Jadi rekan-rekan, bila ada surat panggilan dari pihak kepolisian, terus kita tidak hadir, maka akan datang surat panggilan yang kedua. Dan pada akhirnya, bila kita tidak hadir juga, maka akan dapat panggilan ya, atau dibuatkan surat penjemputan secara paksa ya, akan diangkut ya oleh pihak kepolisian ya. Jadi bila kita dengan sengaja ya tidak mau menghadiri panggilan kepolisian ya untuk dijadikan sebagai saksi, itu jelas merupakan pelanggaran ya, sesuai pasal 224 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa ya yang dengan sengaja ya tidak mau memenuhi panggilan kepolisian, maka bisa dipidana dengan ancaman hukumannya selama 9 bulan penjara. Jadi jangan main-main, oke? Langsung dari Polres Jaksel, niat banget, dari Polres Banten, Serang Banten, niat amat kalian, jauh loh Banten ke sini, ngapain? Tiap hari loh, tiap hari panggilan, surat pertama, terus surat kedua, tiap hari, harusnya naikin dulu dong ke lidik apa penyidikan gitu, naikin dulu. Jadiin dulu gue tersangka, baru lu tangkep gue. Tersangka aja, yes, udahlah. Ini untung yang digituin gue ya, gue punya followers banyak. Coba kalau orang lain, apa nggak kriminalisasi? Dikit-dikit polisi bawa kamera, rekam, semua ngerekam. Nih gue kasih lihat nih, bagaimana polisi pas gue buka pintu langsung ngerekam. Apa dia nggak tahu ada namanya hak asasi manusia? Semua ada hak asasi manusia, nggak bisa semena-mena. Nih lihat, buka pintu, lihat berapa banyak yang ngerekam tuh. 1, 2, belum lagi yang di sebelah kanan gua. Semua ngerekam. Nih lihat, tuh rekam semua. Nih saya cepetin ya, sampai saya rekam balik nih. Nih lihat tuh, berapa orang tuh yang rekam tuh, lihat polisi ngerekam tuh. Semua udah standby handphone. Apa maksudnya? Maksudnya apa tuh? Akhirnya saya rekam balik mukanya satu-satu. Nih, tuh, karena mereka ngerekam duluan. Saya buka pintu, mereka udah standby rekam sama handphone. Saya balas, saya juga punya handphone. Saya bangunin adik saya suruh adik saya ngerekam. Tuh, impas kan? Fair, ini baru namanya fair. Tuh, fair semua. Dia ngerekam, saya rekam ya.